mereka datang dengan real confidence. Ini pasti lolos gitu. Bener. Jadi over apapun, oke gak apa-apa, yang penting masuk gitu. Iya, dan mereka juga bisa dibilang jadi pembuka jalan untuk tim-tim India selanjutnya ya. Entah itu dengan mereka lagi tahun depan ataupun dengan tim-tim yang lain. Tapi ini udah langsung kayak ngebuat harapan yang lebih besar lah untuk region India ya, untuk para player-playernya. Karena ternyata mereka juga excited tuh bukan cuma dari playernya, itu dari komunitasnya kan. Betul. Ya, nanti mereka langsung masuk ke MSI IWC. Ya lo bayangkan loh, berapa tim yang pengen bermain di IWC. Rebutan dari tahun kemarin dari wildcard, Gak usah om, gak usah jauh-jauh om, wildcard aja nambah jadi 10 om. Iya, Itu udah hype berarti. ngeri banget. Udah akhirnya nih di sini. Cuma sekarang posisinya mereka lagi dalam bahaya banget. Kehilangan satu game ini akan berarti perjalanan mereka bakal berhenti di sini. Makanya sekarang drafting phase jadi sangat penting dengan tidak adanya perubahan second pick. Reapers tetap ada di second picknya. Ya tapi bedanya link di band ya sekarang. Tapi menurutku ini Atlas tetap masuk playoff band sih. Udah boleh dipertimbangkan kali ini Atlas ya. Tolong yang untung di nerf. Capek banget lihat Atlas. Karena belum ada cooldown dari ini kan, frigid bread-nya kan. Iya, pokoknya lu injek aja nih pas pasifnya nyala. Datang ke sampingnya deh. Kalau udah slow banget. Wallace sleeping. Bangun jam 10 pagi om ya. Slow banget. Pilates. Dream life-nya. Jatuhnya dream life gitu. Buat slow living lagi. Tapi Dora yang justru lebih dikhawatirkan. Pencetin Atlas. Mencetin ini biasa ada POV kamera coach ya. Kita nggak bisa ada Enggak, coach yang mencetin kan. Langsung Atlas gitu. Mikir apa? Kamu mikir apa? Tapi memang bisa dilawan Valentina sih. Cuman itu tadi Valentina kayak tidak ada advantage dengan frigid bread-nya dari si Atlas tadi. Dan juga Atlas movement kita kan kadang-kadang gimana ya? Kalau dia lagi perfect match, kenceng banget. Iya. Terus juga nggak mau. Gitu dia. Bener sih. Dan ya sekarang jawabannya akan sedikit berbeda dari Reapers ya, karena beberapa hero yang udah di band juga membuat mereka Valentina sama Moskov duluan yang justru diambil. Ini bisa bilang kapik ya. Biar nggak dibawakan sama Quantic ini. Dan kalau kita ngomongin Moskov sebenarnya balik lagi sih memang agak cenderung gameplaynya cocok sama Garcia kan waktu itu. Dia main late game bahkan menekan vitality. Ya anggapannya mungkin kalau pengalamannya sama itu vitality terancam sekali pada saat itu oleh Reapers. Cuma kan balik lagi pengalaman berbicara. Ya lawan main dia adalah CY. Iya, CY. Jadi pasti ada something juga yang dia miliki. Tadi di jurnalnya juga diceritain kan, misalnya dibilang kalau misalnya si Garcia ini adalah ghost standard India. Ya, si Garcia ini nama aslinya Kyle berarti ya. Karena kan tadi si ini manggilnya Kyle, bukan Kaltizi kan. Tapi mungkin nama aslinya tuh Kyle teman-teman ya Garcia ini. Tapi kan dipanggilnya gold standard dari India. Berarti balik lagi, kita ngomongin soal gold standard ya berarti setiap region juga beda-beda. Betul. Oke, dan sekarang ada Harley yang justru bakal masuk ke dalam line up. Tapi di sebelah kiri juga ngelihat adanya Respect dan aja. Tapi bener loh, karena Harley juga salah satu yang direpotkan gara-gara Saber. Dia udah band Eudora, dia band Saber lagi untuk lebih memastikan tidak ada sebuah target yang pasti akan jadi buat jalurnya. Tambah lagi om, Ben Mincitar. Biar hero testnya bebas. Bisa. Ini Popes kelihatan masih ada nih. Tapi juga masih ada, atau bahkan mungkin ya sebenarnya tidak harus obvious sih. Uranus dulu ya sih yang perlu dipertimbangkan juga. Dua-duanya butuh loh badan. Uranus lepas, Elis seperti itu di band. Oke, possibility-nya masih cukup banyak berarti ya kalau misalnya ngelihat dari Reapers yang penting adalah badan yang masih harus mereka cari. Bisa diisi di roam juga kok badannya? Masih banget. Mungkin kalau kita ngomongin Reapers ya, so far yang nanti akan menggantikan peran dari Bellaris masih ada Hylos sebenarnya. Tapi Uranus dulu. Yang seperti kita bilang tadi kalau misalkan ini hero yang sangat dibutuhkan kiri kanan, first pick second pick. Pick yang bagus sih karena emang Harley butuh banget vision dari Uranus sebenarnya. Dan ini kayak hero nyaman juga gak sih untuk kanan. Kemarin kan punya Elis kan. Berarti ya biasanya Israel Elis ini kayak 11 dengan Uranus juga. Alright, Nolan dibuka. Baru dipakai sekarang lagi ya. Setelah hari pertama muncul kemarin nggak ada Hari pertama ya. Hari pertama kemarin nggak ada sama sekali Jicong lagi. Buat head-to-head dengan Uranus oke lah. Still oke, tapi agak sedikit beda Shogun Gaming ya. Lagi-lagi om ya, Shogun Gaming bermain dengan permainan yang eksplosif loh. Gak bisa, tapi tidak se-eksplosif yang pertama. Gak bisa dar-dar aja gitu.
no Eudora, no ini juga kan? Saber. Saber. Tapi dengan Queen Rome ya yang menjadi Ya, benar. last pick dari True Reapers. Ini akan jadi penentu untuk perjalanan mereka. Prediksi dari Omo Ini masih sama sih. satu sama. Oke, kalau dari Profesor KB. Kamu berbanding terbalik sini malah kayaknya Nolan sama Atlasnya agak repot nanti. Oke. Pendapat yang berbeda, tapi kita juga akan menanyakan pendapat para caster kita sih yang biasanya chemistry-nya udah paling mantap banget. Jadi langsung aja nih dia, Pak Pulung dan juga Aung. Menurut lo mana lo? Apa? Mana? Guangzhou. Guangzhou. Omo pengennya sama katanya. Iya. Apa pengen ngambil ilmu dia mana Epic? Oh bener. Asal ngambil ilmu atau nyantrin ilmu nih anak apa berapa di sini? Oh shit ya. Bahaya benar jujur. Tapi kita akan melihat untuk match point bagi Guangzhou Gaming. Dan yang berbahaya adalah True Reapers, mereka betul-betul di ujung jurang. Satu kekalahan lagi mereka terima, langkah mereka akan langsung terhenti. Mau dikeroyok buat Cuek. Ini kuat Bayu Zong. Masih aman. langsung 2 orang. Dan dia perlu recall, tapi last level web. Ya. Saya ini orang banget ya awal-awal. Oke. Udah serem sih kalau kita lihat ada Atlas sebenarnya. Cuman ada ini dengan Guinevere-nya. Berarti ini Rome ya, Guinevere Rome ya. Biasa kita lihat di jungle. Nah sekarang ada di Rome juga. Yang harusnya nantinya akan bermain bersama dengan Ian. Arcane Boots sudah selesai. Sekarang masih farming terlebih dahulu, tapi jangan lupakan ya, speed farming dari Nolan ini juga kenceng banget. Betul. Enggak level 4 tuh. Energinya itu. Guldennya juga sekarang. Iya, dan belum lagi kalau misalkan nanti ada fatality kena beberapa target ya, itu fracture kan juga bisa kena semuanya. Area juga kan. Berapa nih? 3 flicker, 1 puri. Dan puri kurang udah lah ya. Oke, sekarang Exing jadi korban yang pertama. Ian. Namun Ian tertinggal. Untung saja tidak ada damage lain lagi di dalam area. Iya, karena itu kayaknya spesies kita dalam keadaan cooldown. Kalau misalkan ada damage lain lagi tadi yang masuk, kebuat dari Ian harusnya tadi bisa dibalasin keadaan. Tapi untungnya Ian selamat dan masih bisa membuat dirinya nantinya siap juga di area dari turtle kalau mau ada kontes. Itu Garcia kayak hilang satu deh. Tadi dia udah maksa banget pengen maju. Pengen deket ke katapultnya, pengen dapet juga dari gol. Pengen gak dapet. Lenyap kali ini. Aksi yang begitu baik dari Ian memanfaatkan dengan mobilitas yang sangat-sangat tinggi. Namun sekarang di area Turtle ada follow pada Prince dan tadi sudah dikeluarkan pula. Black Dragon Form harus pergi menjauh. Sedikit SP tersisa. Sementara untuk sekarang udah landing tapi recall menghilang. Ada 2 naga kali ini yang beredar dari river. Jadi Asuna ini terhadap Black Dragon Form yang langsung menempel ke arah dari Rico. Gak sempat bergerak. Dan akhirnya ini juga ngebuat dari Ian setelah dia dapetin poin kill yang mahal di arah atas untuk sang bot laner dari Guangzhou, dia sempat lagi untuk mengejar turtle-nya dan dapetin juga keuntungan yang sangat-sangat berlimpah untuk early yang sangat-sangat manis dari True Reapers. Yep. Ada 2 naga tadi tuh. Iya, Berterbangan di river gitu. Naga air. boleh. Naga sungai. Naga sari. Oke, Modi sendirian dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Bisa nggak Modi bertahan? Karena sedikit lagi hilang juga. Ya, dan sepertinya prediksi Omoa kali ini akan terlihat benar. Dengan early yang sangat-sangat baik juga. Dan agresivitasnya nggak berhenti sampai situ, lihat Rahansya. Recall, damage masih belum cukup dilompatin. Juga begitu pengen dari spot immigration. Sementara Exing kehabisan energi, kehabisan mana gitu. Iya, dan Rahansya berkali-kali loh dia makan damage yang tadi sempat keangkat lagi dengan Lantern Flame, tapi tetap selamat. Damage yang disumbangin sama Guangzhou masih belum mumpuni ternyata untuk berubahnya ke arah Rahansya yang begitu tebal. 5 poin kill tanpa balas. Oke. 2000 gold ya sekarang. 2000 gold. Objektifnya belum ada yang bisa diambil sama Guangzhou. Turtle-nya tadi pertama udah diambil. Masih tunggu lagi untuk next turtle akan seperti apa. Karena tadi sebenarnya untuk gimana caranya mengangkat para pemain dari True Reapers ya sayangnya tadi kalau damage-nya nggak ada dan nggak cukup gitu. Karena kan yang depan Rahansya nih udah pasti dia bisa makan resource dengan cukup banyak. Dan keadaan tertinggal juga dari segi atribut yang dimiliki sama Guangzhou.
Nyantai lagi, turun lagi nih. Belum ada aksi lagi nih dari Harley ini. Di mana dia? Oh, di situ. Web pindah. Dari rumput ke rumput. Kalau mau coba untuk makan ke arah Siwai juga boleh banget nih untuk Ian, tapi sepertinya tidak ya. Mau coba untuk manfaatin keberadaan yang lagi unggul untuk langsung mencicil ke arah dari Turtle. Lompat tadi. Tapi gak connect. Sementara sekarang pergantian seharusnya. Yang menjadi orang terdepan, Blackguard Form sudah diaktifkan dan sekarang berhasil diambil Guangzhou Shutdown tercipta. Dua orang sejauh ini menjadi korban, bahkan kini di depan berbeda sedikit lagi yang tersisa. Andai saja ada beberapa pemain Guangzhou yang mungkin tahu di mana keberadaannya selesai, tetapi Garcia ini mencoba untuk bisa mencari peruntungan yang berbeda. Masih gagal. Ya masih berhasil untuk dapetin outer middle turret yang diinginkan oleh Garcia, tapi itu dia bahayanya Atlas. Untuk team fight yang sangat-sangat rapat dari True Reapers memang diganggu dari Black Dagger Form. Connect langsung 3 fatal link-nya disambut dengan Blazing Duet, di sisi lain juga dari Cole-nya bisa secure turtle-nya, dan akhirnya jadi bayaran yang sangat-sangat mahal bisa didapetin sama Guangzhou. Yap. Mantep itu. Fatal link 3. Fataling, Blazing Duet, Fracture semua di situ tadi. Wey, pada migration, very quiet, ini dua kali dan ada kombinasi tadi dari Poker Trick yang sudah terlihat juga di belakang tadi Mei. Tertinggal from Destruction akan berbeda tempat. Karena sekarang, Rehansha masih sangat kuat. Masih kuat banget ya Rehansha, bahkan Privanya juga gak ke-trigger. Masih sempat clear untuk recall agar tidak kembali terdorong untuk bagaimana alter middle turretnya, tapi ya di sisi lain Garcia dan juga Ian punya space. Ian bisa dicuri ke arah orange ball, Garcia dapetin alter bottom turret. Ya angle yang dipegang sama True Reapers ya semakin luas ya untuk bagaimana mereka bisa memainkan split push powernya. Apalagi keadaannya kan sekarang satu-satunya mungkin untuk bisa split push dari CY masih belum mumpuni nih, karena posisinya lagi tertinggal banget. Dua berbanding 6 sekarang. Oh enggak, ternyata by gold individu ya. Sebenarnya lebih unggul tipis ya. Unggul tipis aja karena memang udah menorehkan 2 assist, tapi wow, Dikeroyok langsung tanpa berapa gol. Gagal lagi karena dengan survival kuat yang udah dikeluarkan oleh Kimi. 1-1. iya cukup dalam ya upayanya tadi untuk bisa mendapatkan Kimi. Tapi ada space lagi nih untuk CY dapetin alter turret, dan Turtle akan diambil oleh Ian. Banyak sekali kejadian di tempat yang berbeda ya. Bawahnya tadi ada fight, Turtle-nya juga dibiarin sendiri aja untuk Ian, dan 4 poin kill dengan 1 death aja. Ini menjadi sebuah tanda bahaya untuk Guangzhou bagaimana Ian sih bisa memiliki damage yang super masif. Terutama targetnya ke CY nanti. Tadi udah ada golden staff tuh, udah enak harusnya kalau Oke, tapi Moskov pun nyusul. Jadi juga. Jadi juga. Oke, tapi yang perlu diperhatikan sama True Reapers adalah bagaimana momentum dari main nantinya. Ngeri Pak, jujur. Memang beda prioritas saja untuk Trinity kedua belah gold laner ya. DHS baru golden staff, sedangkan untuk Moskov lebih ke corrosion dulu. Sama-sama akan menyelesaikan item ketiganya untuk sekarang. Tapi Genius dan juga Lightning Crunch yang cukup mengerikan dari Ian. Endless Battle udah jadi. Dan salah satunya tetap defense Mei ini hanya ada di Mei ya, dengan Radiant Armor-nya. Dan apakah itu mampu untuk bisa menahan burst damage-nya? Mungkin untuk Poker Trick bisa sedikit ketahan ya. Poker Trick bisa ketahan. Bisa. Karena dengan base damage juga ya, base damage dan base HP juga yang dimiliki sama Atlas ya. Jadi membantu lah. Alright. Konsul? Mau dihajar kan? Jangan sampai ngangkat bayangan. Iya. FYP lagi ya. Oh, tapi ini Recall juga damage-nya udah lumayan mengerikan ya. Kimi udah kehilangan setengah dari full HP barnya. Garcia masih punya waktu untuk kembali menjadi distraktor, ngedorong lagi. Dan siapapun kayaknya ini bakal langsung ditungguin. Enggak takut banget loh ya. Actionnya juga udah bagus banget ya. Bagaimana awareness dia tetap untuk bisa menyinari tiap rumputan yang ada nih. Bahaya Pak. Ada siapa tuh di dalam? Iya, itu yang bahaya kalau di dalamnya ada Ian. Dia bisa banget untuk punya potensi solo kill kan. Dengan item-item yang udah selesai juga. Dan Lord sekarang sudah muncul sebagai Lord yang pertama.
Kesempatan untuk True Reapers bisa dapetin Lord ini juga sangat-sangat besar dengan keadaan unggul. Tapi ingat, tadi kita udah ngeliat di fight 5v5 gimana Fataling ini menjadi sebuah bencana ya untuk True Reapers. Garcia kenapa ya dia sendirian Gabut. Weh, tahu aja lagi di shoot apa gimana sih? Ada satu Fataling. Sudah terlihat. Timnya pun masih berhasil bisa menyelamatkan diri sementara. Rehan Syah dan juga Ian memantau dari kejauhan dari Rehan Syah harus nambah dengan ke depan dengan satu yang menjadi juga power terkenal di bawah akan dibantu lagi tadi dengan satu Fataling yang sudah diambil. Namun Lodja menjadi milik dari Rico. Double kill, edging down. Siwa dan juga Rico masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Oke, 3 tukar Lord. Harusnya ini bukan hal yang baik untuk Guangzhou. Aku gagal pulang nih. Iya. Apalagi dari Lord yang belum evolve pun jadi berat banget pastinya. Dan sekarang udah mulai dicabut satu persatu turret-turret dari Guangzhou. Jungle udah bakal ditabrak juga di invade tapi gak bisa terus. Tapi nancap. Hampir itu tertancap dia di situ ya. Cuma tadi tracker Oke, percobaan dari Guangzhou untuk membuka Fataling tadi ke satu target aja, itu ke arah Kimi, ternyata tidak berhasil. Karena ada special migration, jadi kalau nggak salah filter juga. Yang akhirnya membuat resource-nya keluar tanpa adanya poin kill yang bisa diciptakan dan dibalikin keadaan. Dan jangan lupa kan Garcia yang tadi lagi dorong atas. Waduh, dan Fire Rico yang tidak segan-segan untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena masih ada follow-up damage. Dari Moskov dan juga Ali namun dibalaskan. CY cukup memaksakan keadaan dan di depan berbeda. Ada satu tambah damage lagi dan Garcia mulai mengamuk kali ini. Oke, Garcia-nya kuat banget plus juga Rehansha. Ini jadi sebuah masalah untuk Guangzhou. Wah, ini lagi 2 lawan 1 dari awal sampai sekarang gak udah. Terus, ayo terusin Maghrib udah gak apa-apa mah. Masih kuat? Masih. Aduh, tambah lagi dari Modi. Masuna yang terancam, Masuna. Hampir saja tapi butuh waktu yang lama untuk Bang Modi. Iya, sampai akhirnya juga untuk timnya hadir ya. Yang mengakibatkan 1 versus 3 itu bukan hal yang kembali bisa dilakukan oleh Modi. Kuat banget ya nih. Power sih pasti untuk Yuzongnya juga. Padahal tadi udah ada. Udah ada. Ada juga. Ini Rehansha juga lihat deh. Itu udah segitu di Blazing Duet juga gak kena damage yang terlalu besar gitu untuk Rehansha, dia bisa nahan. Garcia SOD-nya pas banget dan akhirnya mendapatkan point kill terhadap seorang Rico. Keadaan yang sangat baik untuk True Reapers, 5.500 gold sekarang mereka pegang. Bahkan ada Win of Nature buat Garcia kalau nantinya akan ada chance 1v1. Either itu bersama dengan Cloud ataupun dari Nolan ya. Ya. Ada CY belum ada tuh ya. Entah itu Winter Crown lah. Belum, kayaknya mau ke ini dulu deh. Malam 3 Malam 3 harusnya. Dikeroyok nih. Purify mau tidak mau. Tapi ya segitu hanya bait Purify aja kan. Tapi masih belum cukup sih untuk damage bisa benar-benar langsung babak belur dari Rehansha-nya juga. Dalam keadaan tertinggal kali ini dari Guangzhou, mereka masih menunggu untuk bagaimana CY-nya juga punya initiation yang mumpuni. Soalnya PR banget sih untuk Rehansha. Jujur ini, kuat banget ya Kak. Ngumpulin Uranus capek, kelarin Sabtu kan. Tapi kan udah ada Purify lagi kita lihat ya kan. Seperti apa, apakah semua damage mau difokuskan ke dia dulu sebagai orang terdepan dari True Reaper atau wait, tetap tuh. Lordnya dipegang ke Guangzhou terus. Ya, mereka punya Cloud juga kan, dia pegang duluan. Jadi dia Black Lord Cloud tadi udah ketahuan berhasil mendapatkan karena satu player. Namun sekarang Kimi berkilang dan Modi pun selamat. Hah? Udah. Itu adalah sebuah split decision making yang wow banget sih dari Guangzhou ya. Mereka tuh gak riset loh dari Lordnya. Mereka pukulin terus menerus. Guangzhou pede banget. Dia mempercayakan Rico bisa langsung mengamankan Lordnya menjadi milik dari Guangzhou dalam keadaan yang tertinggal. Enak banget si Wei tadi. Oke lah dia dengan DPS-nya sangat tinggi. Tapi positioning tadi memiliki nama Kimi juga ketahuan Black Lord memang razia rebutan. Mau dipaksain cuman yang lain, pemain-pemain dari True Reaper yang lain loh. Kok masih gitu aja gitu? Iya, dan juga aku gak lihat sih untuk Garcia tadi dia punya SOD atau enggak.
Kalau emang gak punya SOD berarti itu ya jadi keputusan. Dan satu bantingan akan dilakukan Nabi. Masih ada Purify. 90 detik lagi. Tapi sudah. Lejap seketika dari shutdown yang begitu baik. Oh, seketika keadaan berangsur untuk Guangzhou. Siwa yang masuk tadi untuk mendapatkan arah Asuna. Lord masih akan harus dihadapi juga oleh True Reaper kali ini. Kimi Ya, dan satu lompatan tapi damage. Yang masuk damage. Yang kebalas Kimi begitu banyak. Wow, udah gak ketahan lagi. Siwa udah free banget untuk bisa mengatakan damage. Sekarang Rehansyah harus mati-matian menjadi lawan terdepan. Udah bisa menang begitu banyak damage yang bisa diantar oleh pemain dari Guangzhou. Seperti apa lagi? Benar sudah. Double kill. agak dalam sih memang ya. Wah, tapi sakit banget. Ampun dan sekarang Siwai blessing dunia begitu indah. Yap, membalaskan keadaan dan lihat Siwai masih kuat di sana. Oke, Ricoh akan masuk kembali ke Siwai. Damage per second yang semakin tinggi. Wah, balas pembalas. Balas pembalas ya, walaupun akhirnya tadi ada double kill masih dapat sama True Reapers ya dalam keadaan mereka defense, tapi gold lead-nya seketika direnggut. Dan ini dia replaynya, Ian maju dan ternyata tidak sadar bahwa ada recall yang mengendap-endap di area rumputan dan fracture-nya on point langsung instan damage. Kalau nanti begitu kan Tapi ada Winter Crown juga nih di Nolan, benar. Winter Crown ya. PD tanpa Winter tanpa WON. Windtalker tadinya mau N ya? Udah PD ini. Iya. Oke. Kenapa tadi pas tadi gue 3.000 gold yang dipegang sama True Reapers hilang seketika dalam momentum yang akhirnya bisa dipegang sama Guangzhou, memastikan bahwa damage dari CY sekarang yang akan menjadi ancaman besar untuk True Reapers. Vision juga mereka minim banget dan terutama permasalahan dari True Reapers adalah satu buah base top turret yang hancur. Ini harus dikendalikan terlebih dahulu. Oke, mungkin ada Garcia yang akan didelegasikan. Tapi pastikan juga nantinya Spirit of Destruction bisa on point untuk membantu tim fight. Nah, ini bakal dikasih cuma kita tadi apa enggak nih? Karena Rehansyah udah maju. Asuna melihat kejauhan, Iansyah sementara kiri lawan belakang, tapi masih ada Purify. Kimi yang pun kehilangan begitu banyak energi, masuk ke dalam poin pertahanan sekarang ada satu yang destruction yang mengeluarkan ketika menang permainan yang menang Guangzhou. Double kill didapatkan oleh Modi, bahkan di tempat yang berbeda Asuna pun menjadi korban dan terwipe out Asuna. Aku pikir si Wanya tumbang ternyata enggak, dan akhirnya terwipe out bersama dengan Lord dan didapatkan oleh Guangzhou. Wow, begitu baik aksi balasan dilakukan oleh Guangzhou dan berakhirlah sudah 2-0. Guangzhou yang berhasil untuk melaju ke babak berikutnya dan berarti ini juga membuat True Reapers menjadi tim pertama yang harus tereliminasi dari grup stage MSC EWC 2026. Satu region yang harus kita cukup waspadai, yang sedang berkembang juga. Tapi mau nggak mau bisa mereka berkembang. Ada region lain juga yang sedang berkembang dan mungkin lebih mengungguli mereka, dan ini adalah faktanya gitu. Dimana Guangzhou bagus banget, mentalitinya luar biasa, keputusan begitu baik. Wah, kayak hipnotis itu kan. Iya, Arya sebenarnya udah bagus banget sih buat True Reapers. Tapi sayangnya ternyata area pemilihan putusan kali ya. Apa yang terjadi? Lebih berani dan lebih bisa memanfaatkan keadaan gitu loh. Iya, Guangzhou ngambil itu semua loh. Mereka nekat, mereka jauh lebih nekat, mereka jauh lebih berani, mereka jauh lebih ingin mencoba gitu. Yap. Dan dari 8 tim yang ada di grup A, berarti sudah ada satu yang harus Bye-bye. say goodbye dari perjalanan ini di MSC, yaitu True Reapers yang harus bertukar lutut dengan skor clean 2-0 di tangan Guangzhou Gaming. Ini kombinasi dari kalau semua ini tadi juga nih. Serem ya. Bagus banget. Oke, mereka punya damage yang besar nih. Ini online banget dan sebenarnya sih dia. Aku pikir si Boynya tumbang loh. Dia udah makan damage banyak, ternyata ada immortal. Terakhir tuh dia bilang gak ada item defense. Situ dia baru beli Immortalnya.
Karena tadi kan yang terlihat ada Windtalker, lalu ada Rosgo. Itu salah satu dari itu langsung dijual. Dan terjadi begitu baiknya waktunya kita mendengarkan interview sama dengan Meg Wapso.其实中国玩 MLBB 的人还是比较少的，但是对于中国电竞，我一直觉得中国电竞会很厉害，所以我们 MLBB 项目的中国选手也在不断变强。我觉得 Team Spirit 和 Team One 这两个队伍都是很强的，他们一个来自俄罗斯赛区，一个来自马来西亚赛区，都是其中1号种子。然后我觉得我们是对阵到了3个战队。其实我很感谢支持每个 MLBB 赛事的粉丝，然后也感谢大家观看。其实我特别想针对中国的粉丝说，就是因为中国赛事的成绩一直不太好看，我觉得我们这次可以面对对手的要求。It's time for you to do the big piece, my friends. Walk on in and crush the first key of MSC at EWC 2026. Go on in, all of you. You can choose whoever wants to crush the key together. 现在呢，可以来看一下我们要做这样的一个仪式，可以选择一起的来做这样的一个奖牌，还是说以某一个人来打印这个奖牌？ Dan ini dia satu kunci pertama yang akan dihancurkan di MSC Esports World Cup, hancur di tangan konsol gaming. Nice try, True Reapers ya. Hancur lebur pasti. Ini memang emang paling menyisakan duka. Bukan itu suka untuk konsol gaming. Iya, pengalaman ketika ngomongin di sana. Bukan ini terpecah belah langsung ya, terbagi jadi dua. Hancur beneran itu. Dipatahin loh, buset. Sebenarnya udah 15, sementara cuma satu doang yang bakal bertahan. Jadi kita masih belum tahu nih siapa satu yang akan bertahan dari mesin ini. Sambil nyari ini ya, tiga pondasi. Mencari batu-batu pondasi, betul. Itu yang paling dinantikan ya. Semoga kita bakal melihat salah satu program dari Indonesia nanti di sana. Tapi sekarang konsol gaming menjadi salah satu tim yang harus diwaspadai juga, karena mereka berarti akan melaju ke babak selanjutnya, menunggu siapapun yang akan turun di match kedua atau match ketiga. Itu di Cyber Match kan dia akan dimainkan di hari Minggu ya teman-teman ya. Dia akan ada 4 match, 4 match hilang deh. 4 tim hilang, 4 tim lolos ke babak selanjutnya. Kalau hari tanya, oh iya benar. Betul. Yang nomor 1 dan kedua ya. Betul. Baru minggu depan kita masuk ke Ini Rabu loh. Sabar, kosong. Tapi jujur om, lokotnya ngeri om. Kenapa? Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita mungkin kelas balik yang 2024, ada lower. Ingat ya, waktu risetnya juga kita tahu. Seperti kita tahu kan, kalau misalnya kita ngomongin soal pertandingan MSCWC, itu kayak teman-teman nonton kita aja lah. Mungkin teman-teman juga lagi nonton bareng sama streamer juga ada. Kayak abis game 1, abis game 2-nya cuma 5-10 menit. Betul. Juga ada waktu risetnya cukup gitu loh, benar. Kecuali kita sana. Kecuali kita sana. Iya. Aman. Iya sih. Selain itu waktu Anda cuma 10 menit. Oh, Kalau Anda aja, ayo
Iya, Berat tuh. persiapan sebenarnya tuh ya sebelum nyampe ke Paris kan. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan dari segi matchnya dan seberapa mereka bisa adaptasi. Tapi kita juga perlu mengucapkan terima kasih to Reapers yang sudah berjuang sampai sekarang. Semoga bisa kembali lagi di tahun depan. Kita tunggu berarti mereka ya. Nah, Nah, balik lagi ya, mereka juga balik lagi untuk komunitas di India juga harusnya bangga karena mereka udah mendapatkan satu spot di sini dan emang ternyata kan gak gampang loh untuk bermain di sini teman-teman. Jadi ya, shout out untuk program dari True Reapers ya. Semoga nanti di MSI MSIWC selanjutnya kalian juga bisa memberikan yang lebih ketat lagi latihannya. Benar, karena menurut gue mereka menang. Cuman mereka kecolongan 3 lor. Iya, kepleset kepleset dong. 3 lor. Menang ya, 3 lor ya. Banyak ya Om. Iya, gimana